Ahlan wasahlan. Assalamualaikum. Halo anak-anakku yang soleh dan solihah. Selamat datang di SD Quran Al-Himmah. Perkenalkan, nama Ustazah Marisa, biasa dipanggil Ustazah Alis. Walaupun kita belum bisa belajar bersama di sekolah, mudah-mudahan anak-anak Ustazah yang hebat ini masih semangat untuk belajar dan menghafalkan ayat-ayat Allah. Mari berprestasi dengan Al-Quran. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ustazah adalah Nadia Isradini, biasanya dipanggil Bu Nadia atau Ustazah Nadia. Nah, di sekolah ini Ustazah adalah wali kelas 1. Nah, nanti untuk kelas 1 belajarnya sama Ustazah ya. Nanti juga kalau untuk hafalan Al-Qur'annya ada anak yang kelompoknya sama Ustazah. Semoga kita bisa cepat bertemu ya, dan semoga kalian bisa selalu semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama Ustazah. Nama lengkapnya Syarifah Zahra. Anak-anak bisa panggil Ustazah Ifah atau Zahra, terserah sesuka anak-anak. Insya Allah Ustazah di sini akan memegang kelas 2 bagian tematiknya. Ustazah tinggal di Baros Jembatan Merah. Anak-anak kalau misalnya mau mampir boleh, atau kalau ada perlu apa-apa boleh mampir dulu. Anak-anak, sekian perkenalan dari Ustazah. Mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap semangat belajarnya meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam semangat belajar lillahi ta'ala. Nah, di sini Ustazah akan memperkenalkan diri. Nama Ustazah Neng Sri Utari, biasa dipanggil Ustazah Tari. Ustazah tinggal di Kampung Kertasari, Desa Cikarang, Kecamatan Jampang Kulon. Dan qadarullah untuk tahun kedua ini Ustazah memegang kelas 2 di pelajaran diniyahnya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama Ustazah adalah Ustazah Nurul Hikmatus Sholihah. Biasanya Ustazah dipanggil Ustazah Hikmah. Nah, di sini Ustazah sebagai wali kelas 1 diniyah. Nanti juga ada yang tahfiznya bagiannya sama Ustazah ya. Nah, Ustazah berasal dari Kota Bogor. Nah, semoga kalian di rumah sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini Ustazah akan mengajak kalian melihat lingkungan sekolah kita. Pertama, lingkungan sekolah kita itu nanti kalau kalian mau masuk ke sekolah melewati gerbang yang ini terlebih dahulu, karena tidak ada gerbang lain ya. Nanti kalian masuknya lewat gerbang ini. Nah, di gerbang ini pun ada pos satpamnya. Nah, pos satpam di sini nanti ada pos satpamnya. Ada Bapak satpamnya. Nanti kalau kalian ingin meminta bantuan atau menanyakan sesuatu, kalian bisa minta tolong ke Bapak satpam yang ada di dalam ruangan pos satpam. Nah, selanjutnya kita masuk yuk. Kita lihat di sana ada apa setelah masuk ke gerbang sini. Boleh? Kita akan masuk ke lingkungan sekolah ya. Dari gerbang ini, di sana kita bisa lihat ada gedung sekolah SMP ya. Nah, di sana selain ada gedung sekolah SMP, di lantai 2-nya itu adalah asrama untuk para siswa atau santri SMP. Nah, kemudian di sebelah kanan ada Masjid Dorifah. Nah, nanti kalau sholatnya sementara karena masjid kita belum selesai, nanti kita sholatnya itu di Masjid Dorifah ini. Itu ya anak-anak.
Kemudian di sini ada taman, kalian bisa santai-santai di sini. Ada gazebo juga, nanti kalian bisa duduk-duduk di situ kalau istirahat. Kemudian sebelah sana ada kantin, apabila ingin membeli sesuatu bisa ke sana. Kemudian ada rumah ustazah. Nah, para ustazah. Kemudian di sebelah kanan ada lapangan. Nah, lapangan ini bisa digunakan untuk berolahraga, untuk upacara dan kegiatan lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya kita melihat masjid dan sekitarnya. Nah, di sini kita ke tempat wudhunya dulu. Nah, di sini ada tempat wudhu. Nah, biasanya kita wudhu untuk sholat zuhur dan sholat duha. Nah, di sini ya kerannya ada banyak. Di sini juga ada nantinya ada WC-nya juga, ada toiletnya. Nah, jadi kalau misalnya pengen ke kamar mandi, jadi deket gitu ya. Gitu. Nah, setelah wudhu, nah kita ke lantai 2. Nah, bagian masjidnya. Nah, dipotong nggak? Nah, di sini bagian lantai 2-nya. Nah, di sini ya kita lihat dulu. Nah, di sini untuk tempat sholat perempuannya. Nanti untuk laki-lakinya ada di bagian sebelah sana. Jadi ada hijabnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah sholat kita biasanya itu zikir bersama, baca doa, terus murojaah untuk hafalan, untuk tahfiznya gitu sama ustazahnya masing-masing. Nah, setelah itu baru kita langsung ke kelas lagi. Selanjutnya di sini ustazah akan memperlihatkan tempat olahraga kita. Nah, di sini yang pertama ada lapangan yang kecil dan ini bisa dipakai buat voli, bisa dipakai buat badminton dan bisa dipakai buat main-main kalian ketika istirahat sekolah dimulai. Nah, selanjutnya kita akan melihat lapangan yang lebih besar. Ayo, ikutin terus ya. Nah, untuk lapangan keduanya yaitu lapangan yang lebih besar, bisa dipakai buat main lari-larian, bisa dipakai buat main futsal dan main-main yang lainnya dan bisa dipakai buat olahraga yang lainnya juga. Nah, cukup sekian perkenalan mengenai tempat olahraga ini. Nah, anak-anak, setelah tadi kita tahu gerbangnya, lapangannya, terus masjidnya, sekarang kita udah mulai masuk nih ke lokal SD Qurannya. Sebelum masuk ke lokal nih, di sebelah sini ada tempat cuci tangan. Jadi anak-anak nanti sebelum ke sekolah bisa cuci tangan dulu di sini, gitu. Karena sekarang juga kan kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan di masa-masa pandemi yang seperti ini. Yuk lanjut kita ke sekolahannya. Nah, sekarang kita udah ada di depan kantornya. Ayo kita masuk ke kantornya. Nah, ini kantornya. Di sini tempat di mana para guru-guru berkumpul. Tempat juga di sini administrasi. Bisa nanti juga rapat mungkin. Itu ruang-ruang kerja, ruang meja, dan kursi guru-guru. Nah, setelah tadi lihat kantor, sekarang kita ke ruangan yang selanjutnya, yakni ruangan kelas 1. Dalam kelas ini udah ada wali kelasnya, yaitu Ibu Nadia. Halo Ibu Nadia. Ketika belajar di ruangan ini nanti belajarnya sama ustazah ya, yaitu ustazah Nadia. Nanti ini adalah ruangan kelas kalian. Di sini adalah ruangan kelas 1 ya. Nah, duduknya itu seorang-seorang.
nanti duduknya posisinya bisa sesuai absen, tapi nanti juga akan ada sistem rolling. Jadi nanti kalian belajarnya atau duduknya tidak hanya di tempat itu saja, nanti bergantian. Kemudian ini papan tulisnya. Kemudian nanti di sebelah sana ada loker tempat kalian untuk menyimpan barang-barang kalian seperti sejadah, Quran, buku-buku dan lain sebagainya. Kemudian di sudut sebelah sana itu adalah rak buku-buku bacaan. Nanti akan diisi buku-buku bacaan. Nah, nanti kalian ketika sudah selesai belajar kalian bisa membaca buku-buku bacaan di situ. Kemudian ada mading. Nah, kalian bisa menempelkan hasil karya kalian di mading kelas yang di sudut sebelah sana. Nah, yang warna hijau itu adalah mading kelas. Nah, kalian apabila misalnya punya gambar, boleh ditempel di sana. Nah, seperti itu ya anak-anak, keterangan untuk ruangan kelas 1. Setelah tadi kita lihat ruangan yang kelas 1, sekarang kita mau lihat-lihat nih ruangan yang untuk kelas 2-nya. Yuk. Nah, beginilah suasana di ruangan kelas 2. Siswanya ada 15, jadi bangkunya pun tersedia untuk 15 orang. Ini meja gurunya. Sebelah sana kita bisa lihat ada loker-loker siswa. Di setiap meja anak nih ada nama-nama siswanya. Nanti mereka duduknya ini bisa di rolling. Jadi nggak setiap anak di depan mulu, nggak setiap anak di belakang mulu. Jadi ada rollingan untuk siswa tempat duduknya ketika mereka belajar.